Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Jamaah salat duhur yang dirahmati Allah, kita bersyukur siang hari ini kita diistirahatkan oleh Allah SWT bisa melaksanakan salat duhur secara berjamaah. Salat ini mengistirahatkan kita dari pikiran-pikiran dunia. Sekarang banyak orang sibuk dengan banyak sekali urusan. Di WA ada grup A, masalah bisnis, ada grup B, masalah pendidikan sekolah anaknya, masalah C, wali santri, grup D ada masalah alumni dan lain sebagainya. Jadi satu orang ini bisa memikirkan banyak sekali masalah. Mungkin ada grup umroh, ada grup hutang dan lain sebagainya. Maka ketika kita hadir dalam sholat bertemu dengan Allah SWT, tentu kita tidak mungkin memikirkan itu semuanya. Yang perlu kita lakukan adalah letakkan semua masalah itu, taruh dulu sebentar. Kita fokus kepada Allah. Apa yang kita hadapi adalah Allah SWT. Kita fokus ya memikirkan tentang bacaan kita. Ketika takbir Allahu Akbar, baca Fatihah, kita fokus memaknai Al-Fatihah, meresapi maknanya. Kita baca surat-surat pendek, surah Allahu Ahad, Allah itu Maha, dan sebagainya. Kita ingat dosa-dosa kita, betapa lemahnya dari kita, urusannya begitu banyak, masih banyak yang terbengkalai, dan semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT. Makanya Rasulullah SAW bersabda kepada Bilal bin Rabah, "Ya Bilal, arihna bis sholah." Wahai Bilal, istirahatkan kita semua dengan sholat. Ya, jadi tidak melulu kita pikirannya untuk dunia. Kita sujud, semua masalah lepas. Kita siap-siap bertemu dengan Allah. Ya, semua masalah ringan di hadapan Allah. Jadi jamaah Allah, sholat ini begitu penting dalam kehidupan kita. Setelah sholat, plong, kita ringan kembali, siap menghadapi berbagai masalah yang ada di dunia. Jamaah rahmatullah, melanjutkan pembahasan tentang tazkiyatun nufus atau pembersihan jiwa. Ini sangat penting. Jiwa yang bersih itu hanya bisa dilihat oleh Allah SWT. Sekarang banyak orang yang wajahnya bersih, tampan, indah, menawan, tapi ternyata hatinya kotor, suka menipu, suka berbohong dan lain sebagainya. Dan begitu pula sebaliknya, bisa jadi wajahnya hitam, kelihatan tidak berkawan, tapi ternyata hatinya bersih di hadapan Allah SWT. Jadi yang perlu kita lakukan jamaah rahimakumullah adalah menjadikan hati kita ini seputih salju di hadapan Allah. Jadi kalau Allah melihat hati kita itu bersih, Allah suka, Allah cinta. Kalau Allah sudah cinta, sudah kita nggak butuh apapun di dunia ini, kita sudah disiapkan oleh Allah SWT. Nah, maka bagaimana cara membersihkan hati? Kita sampai pada hal-hal yang perlu kita isi di dalam hati kita. Yang pertama dulu adalah ikhlas. Yang kedua adalah sabar. Yang ketiga niat. Dan yang sekarang yang akan kita sampaikan adalah ilmu. Jamaah rahmatullah, yang perlu kita isi di dalam hati kita berikutnya adalah ilmu. Maksudnya apa? Apakah ilmu tentang kimia, biologi, atau fisika agar kita sukses, atau ilmu tentang manajemen agar kita bisa mengatur segala sesuatunya? Ternyata jamaah rahmatullah, ilmu yang disampaikan oleh para ulama untuk membersihkan hati kita, untuk mengisi hati kita dan kehidupan kita sampai akhirat, itu adalah ilmu apa itu? Ilmu din, ilmu agama. Ya. Mungkin bagi kita yang pernah merasa sekolah di SMP, SMA negeri, maka kita mendapatkan sepekan hanya 2 jam saja pelajaran agama. Itu sangat kurang sekali. Karena jamaah rahmatullah, pelajaran ini kita bawa sampai akhir hayat, sampai akhirat.
ilmu ini jamaah rahmatullah, kata Ibnu Rajab, ya, terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah ilmu secara penerapan, yang kedua adalah ilmu secara pengetahuan ataupun keyakinan. Dua-duanya tidak bisa dipisahkan. Ada orang yang ngerti ilmu agama banyak, tapi secara praktek dia tidak bisa melaksanakan. Bahkan sholat saja susah, padahal keluaran dari pendidikan agama, sarjana agama misalkan, atau keluar dari pondok pesantren, dia nggak mau ngaji, nggak mau sholat juga ada. Maka yang pertama jamaah adalah, ya, kita praktekkan apa yang kita ketahui dalam segi agama. Kita tahunya sholat itu wajib, ya sholat. Kita paham itu baca Quran, kita baca Quran. Yang kedua, ilmu secara teori jamaah rahmatullah, apa yang kita butuhkan, ya. Maka para ulama menyampaikan ada dua ilmu yang wajib harus kita miliki. Ada dua ilmu yang wajib harus kita miliki. Yang pertama apa? Yang pertama adalah ma'rifatullah, kenal siapa Allah. Ilmu yang pertama adalah ilmu mengenal Allah. Kita bertanya jamaah rahmatullah, apakah kita sudah kenal Allah? Siapa sih Allah itu? Ya, maka kita ketahui Allah dari sifat dan nama-nama Allah. Ketahuilah jamaah rahmatullah, orang yang tahu betul siapa Allah, dia akan yakin dengan rizkinya, karena Allah Ar-Razzaq, maha pemberi rizki. Tidak takut dengan hutang yang dia miliki, tidak khawatir dengan belum punya pekerjaan, tidak khawatir dengan masa depan anaknya dan sebagainya. Jamaah rahmatullah, kalau kita merasakan bahwasanya kita banyak maksiat, banyak berbuat dosa kepada Allah, meninggalkan kewajiban-kewajiban kita sebagai orang Islam, maka ketahuilah Allah itu adalah memiliki azab syadid, siksanya sangat pedih. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita sudah kenal Allah Subhanahu wa taala? Ternyata kita masih suka melalaikan sholat, belum kenal kita siapa Allah. Ternyata kita masih belum suka bersedekah, belum kenal siapa Allah. Ternyata kita masih suka melalaikan tugas sebagai orang beriman, ya. Bersilaturahim, berkata-kata yang baik, menjaga perasaan tetangga, bersedekah, menjaga lisan, tidak berkata-kata kasar, dan lain sebagainya. Maka jamaah rahmatullah, ketahuilah dalam kesendirian kita Allah alim, maha mengetahui. Dalam kelemahan kita ketika sakit, Allah azizun qawiyun, aziz, maha perkasa, maha kuat, pasti bisa Allah bantu. Dalam kemiskinan kita, ingat Allah Razzaq, maha pemberi rezeki. Maka jamaah rahmatullah, orang yang kenal siapa Allah, dia hidupnya akan tenang, hatinya akan tenang, dia menghadap Allah pun dalam keadaan tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Tuhanmu dengan penuh keridhaan. Jiwa yang tenang, ya, itu menghadap Allah tenang. Coba kalau sekarang jamaah rahmatullah, tiba-tiba Allah berikan kita sakit dalam hitungan hari atau hitungan jam, dokter mengatakan engkau usiamu tinggal beberapa hari lagi, engkau kena kanker, wahai bapak, wahai ibu, ya. Divonis seperti itu, pasti kita merasa belum siap, hati kita belum tenang, karena kita masih banyak dosa, sedikit ibadah, sedikit bekal. Jadi jamaah rahmatullah, kenalilah Allah Subhanahu wa taala, maka hati kita akan tenang, hati kita akan bersih, kita siap menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, yang paling wajib perlu kita ketahui adalah mengenal Allah. Dimanapun ada pengajian, judulnya mengenal Allah, mengenal sifat-sifat Allah, datangi. Itu yang kita butuhkan sekarang jamaah rahmatullah. Dan yang kedua, atau yang wajib terakhir, yang kedua adalah
mengetahui apa yang disukai Allah dan Rasulnya, dan juga mengetahui apa yang dibenci Allah dan Rasulnya. Kita sudah kenal Allah, tapi ada Allah itu suka hal-hal yang ketika dikerjakan tambah cinta kepada Allah, ya, tambah Allah cinta kepada dia. Jadi jamaah, kalau kita melakukan sesuatu yang Allah benci, pasti Allah benci. Kalau kita mengerjakan sesuatu yang Allah cintai, Allah semakin sayang kepada kita. Jadi ketahuilah, ada banyak hal yang Allah sukai jamaah Rasulullah. Sholat datang ke sini panjenengan, subhanallah, masya Allah, Allah senang kepada panjenengan. Mau berwudu dengan nikmat, masuk masjid kaki kanan, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Duduk tenang, khusyuk, sholat, sujud, subhanallah, Allah suka dengan hal ini. Maka saya yakin panjenengan akan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allah juga suka hal lain, baca Quran. Allah suka hal lain, yaitu berzikir dan lain sebagainya. Jadi kita perlu tahu apa saja yang Allah sukai, Allah cintai. Lalu Allah memiliki hal-hal yang dibenci jamaah, ya, yang ketika sendirian kita tanda tangan kwitansi yang aslinya harga cuman 100.000 kita tambahkan menjadi 130.000, atau hutang-hutang yang memang sengaja kita tidak mau bayar, ataupun hal-hal yang kita lakukan secara sembunyi-sembunyi, waliyadzubillah. Maka Allah punya hal-hal yang dibenci jamaah Allah. Maka dari itu kita perlu tahu dan perlu kita hindari. Maka kita perlu tahu jamaah Allah apa saja yang Allah cintai dan Allah benci. Inilah dua ilmu yang wajib untuk kita pelajari. Insya Allah dengan bertambahnya ilmu, kita akan semakin bersih hatinya, semakin kuat hatinya, semakin indah di hadapan Allah SWT hati kita. Dan inilah yang kita lakukan jamaah Allah. Kaum muslim yang dimati Allah, ilmu sebagai penutup, ya, ilmu adalah cahaya. Sebagai penutup, ilmu adalah cahaya. Ketika mati lampu, kita jalan itu nggak tahu duri, nggak tahu pagar, nggak tahu sandal kita yang mana. Mati lampu, kita keluar pakai sandal, tiba-tiba kita pakai sandalnya selen. Mati lampu, tiba-tiba kita nabrak gelas pecah dan sebagainya. Jadi ilmu itu adalah cahaya. Kita tahu kemana kita memutuskan. Oh ini salah, saya nggak mau. Oh ini benar, saya ikuti. Kita bisa memutuskan sekolah anak kita, saya mantap sekolahnya di pondok ini, di sekolah tahfidz ini, di sekolah itu. Jadi ngerti kalau tahu ilmu. Saya antara pengajian atau tidur di rumah, saya bisa memutuskan. Walaupun hujan, bismillah saya pengajian. Itu kalau orang punya ilmu, dia bisa memutuskan dalam kehidupannya. Saya bekerja apa? Ada pekerjaan di pabrik yang dia penuh dengan madorot. Ada pekerjaan di pabrik ini gajinya kecil tapi halal, saya pilih yang ini. Itulah jamaah Allah. Orang yang punya ilmu, dia bisa memutuskan seperti terangnya matahari dalam langkah dia, menyinari langkah dia. Nah inilah yang bisa kita sampaikan jamaah Allah. Teruslah mencari ilmu agama ini, teruslah mencari cahaya. Bagaimana kita berjalan di muka bumi ini, berjalan menuju Allah SWT, ya. Kenalilah siapa Allah, tahulah apa yang Allah cintai dan Allah benci. Semoga kita semua yang mendapat petunjuk. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.